Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Firdaus Faisal di studio patung. Yang kita akan membahas adalah materi patung fiberglass. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan mengenai materi patung cor fiberglass. Patung fiberglass merupakan karya patung yang menggunakan bahan dasar fiber atau resin dengan ketebalan rata-rata cor 2,5 mili yang biasanya digunakan untuk patung-patung taman outdoor maupun patung monumental. Modeling, baik kita di sini akan membahas modeling. Modeling adalah tahap awal di mana sebelum kita menciptakan sebuah patung fiberglass, modeling menjadi tahap yang sangat menentukan baik buruknya sebuah patung. Nah, untuk itu mahasiswa harus belajar dengan sungguh-sungguh pada tahap modeling ini. Nah, modeling pada dasarnya ada 3 bahan yang dapat kita pakai. Yang pertama adalah tanah liat, terus yang kemudian gypsum dan clay. Nah, untuk tanah liat biasanya idealnya pematung menggunakan tanah liat ini dikarenakan tanah liat ini memiliki bahan yang cukup elastis, mudah didapat, dan memiliki biaya atau harga yang cukup relatif rendah dibanding model clay. Terus kemudian patung modeling dengan menggunakan gypsum. Nah, gypsum ini juga merupakan bahan yang cukup familiar atau bisa didapatkan di semua toko bangunan ketimbang di tanah liat. Karena gypsum ini merupakan bahan yang memiliki karakteristik cukup keras atau kita biasa menggunakan teknik menggunakan teknik pahat dalam proses modeling gypsum ini. Nah, model gypsum ini biasanya dipakai untuk patung-patung yang berukuran besar. Seperti patung-patung yang pernah saya kerjakan, yaitu adalah patung monumental di Purwodadi Grobogan, itu patung kuda dengan panjang 20 meter. Kenapa saya menggunakan patung model gypsum? Karena satu, itu relatif lebih murah, dan yang kedua adalah saya tidak perlu perawatan seperti halnya modeling tanah liat yang harus kita semprot setiap kali kita mau menutup atau mengakhiri pekerjaan dan dilanjutkan besok harinya. Terus kemudian modeling clay. Nah, modeling clay idealnya dipakai untuk para pematung yang memiliki atau menginginkan patung-patung berukuran kecil. Selain itu, modeling clay biasanya digunakan untuk para pematung yang biasa main patung atau membuat modeling di ruangan atau indoor. Karena apa? Karena mengingat patung modeling clay berbahan clay ini itu sangat relatif sensitif terhadap situasi yang cuaca panas. Nah, ini ada beberapa proses dari modeling yang pernah saya kerjakan, yaitu di Semarang, di Villa Garden Hanis di Semarang, di Kabupaten Semarang itu tahun 2018. Ini bisa kita lihat. Ini adalah beberapa contoh yang memang saya buat dari kerangka kayu, terus kemudian pakai tanah liat. Nah, ini beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lihat bersama. Artinya apa? Artinya mau bentuk apapun, kalau yang namanya patung dari modeling bahan tanah liat itu sangat relatif mudah dibanding yang gypsum. Terus kemudian, nah setelah tadi proses modeling jadi, kita masuk tahap 2, yaitu proses pembuatan cetakan fiberglass. Nah, proses pembuatan cetakan fiberglass ini merupakan hal yang sangat sulit bagi seorang pematung. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu tahapan di mana seorang pematung dituntut untuk bisa memecahkan masalah melihat dari karakteristik patung yang dibuatnya. Maksudnya gimana? Gini, nanti akan saya jelaskan mengenai tahapan pemotongan perbagian patung, di mana dipotong menggunakan mika seperti nanti yang ada yang saya jelaskan di gambar selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas dulu masalah bahan dasar ya. Kemudian alat. Nah, ini yang pertama adalah resin, MAA, karter pisau, katalis dan mat, terus kemudian bor mesin, mika, kertas, karton, dan selanjutnya adalah kuas. Nah, ini kita bisa pelajari bersama di mana proses pembuatan cetakan. Nah, seperti yang dilihat kita di layar ini, bisa kita lihat proses pembuatan belahan cetakan menggunakan mika atau karton. Sebelum dilakukan pembelahan, model patung diberi satu lapis oles MAA untuk memisahkan cetakan model dengan
tanah liat. Lah, itu kita bisa bisa lihat fungsi dari MAA dan kita bisa lihat fungsi dari belahan. Nah, belahan itu tergantung sama si tukang cetak atau pematungnya yang yang menginginkan patung itu dicetak fiber. Nah, jadi patung setelah kita model jadi dari tanah liat, dari gipsum atau dari clay itu belum jadi. Artinya belum bisa untuk di display di beberapa tempat, mengingat bahan-bahan itu kan sangat sensitif dan tidak tahan umur seperti itu. Nah, kemudian dalam cetakan ini yang tahap kedua adalah proses melapisi cetakan menggunakan resin fiber yang telah dicampur dengan talek. Nah, untuk lapisan pertama gunakan adonan resin dengan kekentalan yang sedang. Artinya apa? Biar bisa menempel di bagian-bagian yang memiliki tingkat kemiringan yang ekstrim seperti itu. Terus kemudian lapisan kedua gunakan matte. Nah, ini matte ini kita gunakan, kita tempel rata di permukaan patung yang sudah terlapis fiber resin tadi. Kalau sudah merata, kita masuk dalam tahap ketiga, yaitu kita melapisi resin terakhir itu di di seluruh bagian patung dengan menggunakan resin yang sudah kita adon atau kita campur dengan talek dengan kekentalan yang cukup cair. Jadi jangan sampai kekentalan lapisan pertama dengan terakhir itu sama. Karena apa? Karena untuk mengunci matte yang tadinya hanya menempel di permukaan patung itu. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa gambar yang sudah saya berikan. Ini dokumentasi saya pribadi. Nah, ini masuk pada proses pengocoran cetakan. Nah, ketika cetakan sudah jadi, kemudian kita masuk pada tahap pengecoran. Sebelum masuk tahap pengecoran, cetakan akan kita bongkar dulu per bagian, kemudian kita bersihkan dari tanah liat, ya kan? Kemudian kita bersihkan dari tanah liat. Kemudian setelah kita bersihkan, kita cuci bersih. Itu bisa kita lihat dari gambar yang sudah saya berikan. Nah, itu kemudian dikasih MAA untuk di dinding cetakan resin sebelum masuk dalam tahap cor atau tahap pengolesan cor gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambar proses pengecoran fiberglass. Ini merupakan tahap akhir sebelum patung fiber itu benar-benar jadi. Nah, ini ada 3 lapisan yang saya jabarkan. Yang pertama itu sama persis seperti yang saat kita membuat cetakan. Jadi 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan pertama gunakan resin yang sudah tercampur dengan talek dengan tingkat ketebalan sedang. Nah, oleskan menggunakan kuas dengan posisi searah, jangan 2 arah. Karena apa? MAA yang sudah menempel di dinding cetakan itu akan bisa mengelupas dan nanti cetakan itu sama patung atau hasil cor itu nggak akan bisa lepas. Jadi itu nanti akan bisa membuat kita gagal. Nah, untuk pemula biasanya tahapan ini itu harus memiliki harus benar-benar kita perhatikan. Karena apa? Karena meskipun itu hanya sekedar olesan satu arah dan tidak boleh diulang, itu merupakan teori dasar yang harus kita perhatikan. Karena apabila MAA itu sudah kita oles berkali-kali dan kemudian MAA itu mengangkat atau masuk dalam campuran adonan resin, itu akan menyusahkan kalian waktu membuka cetakan. Nah, terus kita masuk ke lapisan kedua. Seperti yang kemarin, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, lapisan kedua berarti kita masukkan serat matte di seluruh permukaan cetakan atau di atas lapis pertama. Nah, itu kita tampil secara rata, itu udah ada gambarnya yang sudah saya berikan. Kebetulan ini juga sumber dari data saya pribadi, project saya pribadi. Nah, itu lapisan pertama, terus kemudian ada matte itu ya, yang baru dioleskan dengan kuas. Terus kita masuk lapisan ketiga, di mana lapis ketiga gunakan campuran resin dengan matte dengan tingkat kekentalan yang jauh lebih cair dibanding lapisan pertama. Karena apa? Untuk menutup dan mengunci matte biar benar-benar bisa merekat sesuai dengan lekuan patung yang kita kehendaki. Nah, ini proses finishing. Ketika patung sudah kita cor, kemudian kita rakit,
kita kemudian lepas patung perbagian atau apa itu namanya cetakan perbagian atau hasil menjadi proses finishing seperti ini. Nah, dalam proses ini itu patung belum bisa dikatakan jadi karena masih dalam proses amplas, 3 kali amplas, terus kemudian dempul sampai pada proses mengecat. Nah, ini ada beberapa bagian apa itu namanya dari karya-karya saya juga, ini proses penghalusan atau pengamplasan patung Mickey Mouse, terus kemudian Pluto sama satu gorila ini. Nah ini proses amplas bidang patung. Dalam tahap ini patung setelah keluar dari cetakan tidak akan utuh mulus seperti model awal. Mengingat apa? Hal ini dikarenakan dari sifat resin yang memiliki karakteristik cukup keras atau atom gitu kan. Nah, untuk itu tahap pendembulan atau pengamplasan sekaligus pendembulan atau pengamplasan ini dilakukan untuk menghasilkan kondisi patung seperti saat model awal kita buat atau seperti saat pada posisi modeling tanah liat. Nah, seperti itu. Nah, tahapan ini pada dasarnya semua orang itu bisa melakukan tahapan ini. Karena tahapan ini adalah kita hanya merevisi bagian-bagian yang mungkin ada cekung atau mungkin terpotong atau bagaimana itu kan. Jadi bermacam-macam kendala itu akan kita jumpai ketika patung sudah lepas dari cetakan. Nah, ini kita masuk dalam proses warnaan atau tahap akhir di mana seseorang itu harus bisa juga memiliki skill pewarnaan untuk patung-patung yang nantinya akan dipasang di berbagai tempat atau sesuai dengan permintaan. Jadi dalam studio patung ini, terutama fiberglass itu emang tuntutan mahasiswa itu sangat berat. Karena apa? Karena mahasiswa harus dituntut dengan bisa untuk memberikan satu konstruksi di mana akan dibuat patung dengan dengan ukuran yang bervariasi. Artinya konstruksi kerangka itu sangat diperlukan. Terus kemudian cetakan tadi. Jadi beberapa kesulitan-kesulitan akan kita jumpai ketika kita akan membuka cetakan. Nah, terus yang kemudian adalah pewarnaan. Jadi seorang pematung itu harus memiliki basic lukis atau cat yang benar-benar kuat. Entah itu pencampuran, entah itu gradasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh juga yang saya yang saya bisa tampilkan dari hasil karya tadi. Yang dari tanah liat, kita lihat Mickey Mouse itu kan, itu sudah masuk dalam proses tahap finishing airbrush. Jadi kita masuk dalam posisi pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini kita memakai warna-warna seperti halnya warna cat mobil dengan basic thinner, terus kemudian cat bakar, dan kita akhiri dengan clear. Jadi semua basicnya itu basic air, tidak ada resin fiber yang kita gunakan atau kita menggunakan warna-warna basic air. Karena karakter fiber itu adalah plastik sama air itu tetap tidak akan menyatu. Nah, untuk itu pada dasarnya orang bisa ngecat mobil berarti bisa ngecat fiber gitu. Jadi pada dasarnya fiber itu tidak hanya patung ya Mas ya. Jadi fiber itu kita helm itu juga fiber, terus kemudian tebeng, bumper, mobil itu juga fiber. Jadi fiber pada dasarnya ketika kalian bisa menguasai teknik patung fiber, pasti kalian akan bisa mengembangkan atau lebih kreatif untuk menciptakan desain-desain baru yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, ini tahap akhir adalah display patung. Nah, kalian bisa lihat ikan yang awalnya segitu saya susun sedemikian rupa itu proyek saya di Jakarta, itu dengan ketinggian 12,5 meter itu ikan-ikan. Terus kemudian ini ada Mickey Mouse di Harnis Villa Garden Semarang. Nah, saya rasa cukup dari materi dari saya. Saya mohon dengan sangat buat kalian para mahasiswa patung, ayolah benar-benar serius dalam menggeluti dunia patung, khususnya patung fiberglass, karena ketika kalian serius dalam patung fiberglass, kalian akan bisa mengembangkan ide-ide kreatif kalian jauh lebih
besar, jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih kreatif dari yang saya punya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.